Inspektorat Kabupaten Madiun menggelar apresiasi atas komitmen penerapan zona integritas di lingkup organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Kabupaten Madiun di The Sun Hotel Madiun pada hari Kamis 30 November 2023. Apresiasi atas komitmen penerapan zona integritas itu diberikan kepada 15 organisasi perangkat daerah yang dibagi dalam 3 kategori. Kategori pertama berupa unit kerja pembangunan baru diberikan kepada RSUD Caruban, bagian pengadaan barang dan jasa, Puskesmas Lagen Serut Kecamatan Jiwan, Puskesmas Dagangan, Puskesmas Kaibon Kecamatan Geger, Puskesmas Gemarang, SMPN 1 Delopo, dan SMPN 1 Geger. Untuk kategori unit kerja pembangunan berkelanjutan diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Delopo, Puskesmas Saradan, dan SMPN 1 Mejaya. Sementara kategori unit kerja evaluasi diberikan kepada DPMPTSP Kabupaten Madiun, Puskesmas Gantrung Kecamatan Kebonsari, dan Puskesmas Sumbersari Kecamatan Saradan. Apresiasi atas komitmen penerapan zona integritas bagi 15 OPD diserahkan langsung oleh pejabat Sekda Kabupaten Madiun, Sodik Heri Purnomo, didampingi Inspektur Kabupaten Madiun Joko Lelono. Penyerahan apresiasi itu juga dihadiri seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Madiun. Pejabat Sekda Kabupaten Madiun, Sodik Heri Purnomo, mengatakan penerapan zona integritas menjadi sangat penting lantaran amanat reformasi dan pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Untuk itu, tahun 2024 seluruh OPD di lingkup Pemkab Madiun harus menerapkan zona integritas. Menurut Sodik, penerapan zona integritas di seluruh OPD akan membentuk sumber daya manusia di lingkup Pemkab Madiun memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas. Untuk itu, sebagai langkah awal, seluruh OPD harus memberikan pelayanan prima bagi kepentingan publik karena aparatur sipil negara saat merupakan pelayanan masyarakat. Sodik menambahkan, sejauh ini Pemkab Madiun sudah mendapatkan penghargaan dari Pemprov Jawa Timur dan pemerintah pusat. Dengan demikian, Pemkab Madiun akan terus membangun zona integritas di seluruh OPD. Ini sesuatu yang sangat penting ya, karena kita memang ingin menjadikan zona integritas ini di seluruh kawasan yang ada di Kabupaten Madiun. Semua OPD kita berharap nanti di tahun 2024 bisa membangun zona integritas. Karena ini juga menjadi amanat dari reformasi sekaligus amanat dari Presiden, dan sudah kita tindak lanjuti melalui peraturan yang ada di Kabupaten Madiun maupun peraturan Bupati. Makanya zona integritas ini karena apa? Dengan ini akan membentuk SDM kita menjadi SDM yang integritas. Kita akan memiliki kapasitas, kita juga dengan kapabel kita harus kita bangun. Jadi itu pentingnya zona integritas. Pelayanan kita itu kan OPD itu semuanya, pada prinsipnya kita pelayanan. Makanya pelayanan harus menjadi nomor satu. Kita itu sudah menjadikan diri kita sebagai PNS itu otomatis kita harus siap sebagai pelayan. Dan pelayan kita siapa tuan kita? Tuan kita adalah masyarakat kita. Tuan kita siapa? Tuan kita adalah daerah kita. Ini harus menjadikan mereka sebagai pelayan, menjadi tuan-tuan kita, dan kita harus jadi pelayan. Nah itulah pentingnya kita harus menjadi pelayan yang pelayan prima, harus mengetahui terkait dengan permasalahan yang terkait dengan objek yang mau dilayani, permasalahannya apa. Inilah saya menegaskan perencanaan kita harus berbasis pada permasalahan. Permasalahan pokok yang ada di masyarakat apa? Permasalahan pokok yang ada di sekolah apa? Jadi kita alhamdulillah secara substansi ya kita juga mendapatkan beberapa penghargaan dengan dari daerah pusat. Cuma kita terkait dengan zona integritas kita yang menilai kan orang lain. Tapi kita akan terus berupaya untuk membangun sebaik-baiknya terkait dengan zona integritas yang ada di Kabupaten Madiun. Kita berharap 2024 seluruhnya. Ada sekitar kecamatan kita ada sekitar 50-an OPD yang harus kita bangun. Apalagi nanti kita tidak cuma sekedar di OPD, kita berharap di ujung-ujung pelayanan kita lakukan, termasuk di puskesmas, termasuk di sekolah-sekolah harus kita terapkan terkait dengan zona integritas. Sementara itu, Inspektur Kabupaten Madiun Joko Lelono mengatakan pemberian apresiasi itu bagian komitmen Pemkab Madiun melakukan pencegahan korupsi di seluruh organisasi perangkat daerah. Untuk itu, langkah awalnya dengan terlebih dahulu membangun zona integritas dengan mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK, kemudian menuju level yang tertinggi yakni wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Untuk membangun zona integritas atas 6 area mulai dari tata laksana
pelaksana hingga sumber daya manusianya. Setelah terpenuhi, maka penilaian langsung dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Menurut Joko, Bupati Madiun bersama seluruh pimpinan OPD sudah menandatangani komitmen fakta integritas. Selanjutnya, setiap tahun masing-masing OPD dilakukan pembinaan. Hasilnya terdapat 3 OPD yang sudah terevaluasi oleh Kemenpan RB, yakni DPMPTSP, Puskesmas Gantrung Kecamatan Kebonsari, dan Puskesmas Sumbersari Kecamatan Saradan. Sementara OPD lain masih dalam bentuk rintisan. Kegiatan ZI ini tadi memberikan apresiasi dalam rangka komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan korupsi, untuk membangun pencegahan korupsi. Jadi salah satu upaya itu melalui zona integritas ZI, di mana ZI ini predikatnya ada 2 pada levelnya nanti, WBK dan WBBK. WBK-nya level yang pertama yang rendah, yang kedua ini WBK, wilayah bebas korupsi. Level di atas yang paling tinggi adalah WBBK, wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, untuk membangun ini ada area-area dan area tata laksananya, SDM-nya. Nah, ini dinilai langsung oleh Menpan RB. Nah, jadi penilaian pada kantor lembaga nanti yang memang sudah punya komitmen. Yang pertama, pemerintah daerah berkomitmen. Kemarin sudah ditandatangani fakta integritas oleh Pak Bupati sama seluruh jajaran kepala OPD. Ini berkomitmen sudah. Kemudian masing-masing OPD setiap tahun kita lakukan pembinaan. Nah, memang tidak bisa semua OPD kita ajukan ke Menpan ya. Nanti yang memang benar-benar sudah siap kita ajukan untuk dilakukan evaluasi dari Kemenpan. Kita ini sudah 3 yang sudah terevaluasi oleh Kemenpan, ada DPMPTSP, Puskesmas Gantrung sama Sumbersari Saradan tadi. Yang lainnya tadi dalam bentuk rintisan. Ya. Nah, sudah mengajukan dan menunggu hasilnya. Yang di DPMPTSP sudah 2 tahun dievaluasi oleh Kemenpan RB. Yang mudah-mudahan kita bisa adalah satu kantor kita nanti yang mendapatkan predikat WBK. Jadi kesemuanya ini dalam rangka memotivasi menindaklanjuti komitmen untuk pemerintah daerah kita zona integritas, menerapkan zona integritas wilayah yang bebas korupsi. M. Alwi, Trans TV mengabarkan.